Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Terima kasih teman-teman telah menunggu, yang telah komentar di channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang ya, dan juga share ke teman kalian agar tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat ya, seperti itu. Nah, di video kali ini saya akan membalas request dan juga membuatkan request video dari Abang Network. Kalau Network apa lupa, katanya beliau ngirim source code atau Walix 2. Nah, kebetulan source code-nya itu ada di Google Drive-nya. Nah, di Google Drive-nya itu di private ya. Jadi mohon maaf, jadi saya tidak bisa akses ya. Nah, kebetulan saya dapat untuk Walix ya, Walix atau WhatsApp Gateway atau WhatsApp Gateway Support Multi Device versi 7 ya. Kebetulan untuk update-nya ini sudah lama. Namun saya dapat ya, tinggal download ini ya teman-teman, kunjungi linknya ini. Jadi tinggal download saja, login. Nah, saya karena sudah download, sudah ada di sini. Nah, di download ini Walix 2. Mungkin saya nanti akan letakkan di repo saya. Jadi teman-teman bisa akses di repo.upx.my.id ya, seperti itu. Nah, kemudian Walix ini merupakan WhatsApp Gateway ya, yang support multi device, WhatsApp Blast ya bilangnya. Jadi pada video sebelumnya juga sudah saya buat. Jadi teman-teman jika ingin tonton, silahkan tonton di Waha dan juga dari Aldino Kemal ya untuk WhatsApp API-nya ya, seperti itu. Kemudian tutorial kali ini saya menggunakan cara atau menggunakan web server, tidak menggunakan Nginx namun menggunakan LAM ya, Linux, Apache, MySQL, PHP, dan PHP MyAdmin ya, seperti itu. Nah, kenapa pakai itu? Karena pada video sebelumnya di Nginx itu tidak berjalan dengan baik atau mulus karena mungkin ada kesalahan di saya ya settingannya. Nah, pertama-tama teman-teman, ini kebetulan saya sudah copy tadi ya, karena prosesnya cukup lama. Maksudnya cukup lama, filenya itu meskipun cuma di bawah 100 MB tapi file kecilnya banyak. Jadi pada saat copy ke server itu cukup memakan waktu ya, seperti itu. Nah, pertama-tama teman-teman konfigurasi di PHP MyAdmin-nya. Nah, ini saya login di PHP MyAdmin LAM saya yang telah saya deploy sebelumnya, yaitu dengan username root dan passwordnya. Kemudian teman-teman buat database baru seperti ini, contoh semisal WA Blast atau apapun, teman-teman ingat saja, kemudian di create. Nah, nanti teman-teman jika setelah create nya, saya coba sudah dengan WA API coba. Kemudian setelah teman-teman buat database, nanti teman-teman tinggal import saja. Kemudian choose file. Nah, arahkan ke database yang ada di folder Walix-nya itu sendiri atau WhatsApp Gateway-nya ya, seperti itu. Ini kebetulan WhatsApp Gateway versi web. Nah, jadi teman-teman tinggal database ini, kemudian open. Habis itu tinggal di import saja atau di go di sebelah kanan bawah ya. Nah, setelah di go, jika sukses, teman-teman nanti akan muncul tabel ya di bawahnya. Setelah ini selesai, teman-teman cukup ingat untuk nama database, kemudian username PHP MyAdmin-nya, kebetulan punya saya root, kemudian juga passwordnya ya, seperti itu. Nah, setelah itu selesai, teman-teman buka source code-nya. Nah, jadi saya sudah download, mungkin nanti akan saya letakkan Walix 2 ini. Kemudian ini dia foldernya, saya sudah juga buka di VS Code. Jadi tinggal teman-teman open new folder, open folder, tinggal seperti ini. Jika menggunakan VS Code, mau pakai Notepad juga boleh, tinggal import saja folder, nanti akan muncul seperti ini ya jika menggunakan Visual Studio Code. Kemudian yang perlu teman-teman konfigurasi yaitu di bagian INV. Nah, Bang, kenapa diedit di Windows terlebih dahulu atau Mac seperti terlebih dahulu ya? Nah, jika teman-teman langsung edit di sebelah ini, saya untuk manajemennya menggunakan CasaOS ya untuk filenya biar mudah, ketimbang pakai CLI nanti edit, nano, dan lain-lain, mungkin teman-teman akan bingung. Jadi di server saya sudah terinstall CasaOS, jadi teman-teman tinggal masuk di file saja, kemudian masuk di root, tempat direktori instalasi LAM-nya kemarin atau exam-nya ya, gampangnya seperti itu, ada di OPT, kemudian LAM, kemudian htdoc. Di sini sudah ada Walix 2 ya. Nah, teman-teman jika buka Walix 2 ini, nanti yang telah ini edit itu akan kita masukkan di sini. Di sini itu filenya tidak lengkap ya. Maksudnya tidak lengkap, hidden file, contoh kayak INV ini nggak ada. Kemudian htaccess juga nggak ada ya. Jadi teman-teman nanti kesusahan untuk ngeditnya. Jadi saya edit dulu, atau cara lebih mudahnya itu edit dulu, kemudian kita upload ya, seperti itu. Nah, yang penting yang pertama yaitu di INV ini teman-teman edit. Kemudian di sini ada localhost, ini biarkan saja. Nanti jika teman-teman ingin ganti Walix 2-nya seperti WA Gateway, teman-teman ganti saja. Kemudian hostnya ini localhost. Nah, untuk port ini penting ya. Jadi teman-teman jika diakses lokal tanpa perlu port seperti saya, nah seperti ini, teman-teman tidak perlu isi portnya ya, cukup isi 80 saja.
Jadi nanti teman-teman tidak perlu nambah port 80 ya, atau titik 2 7001, atau jika teman-teman ingin pisahkan mau pakai port boleh, enggak apa-apa, silahkan. Jadi di sini port K biarkan default. Jadi saya pakai 80 seperti ini. Kemudian isi database hostnya, kemudian username-nya, kemudian passwordnya, dan juga database-nya. Ini WA API coba ya, seperti ini. Nah kemudian kita save. Nah setelah ini di save, teman-teman masuk ke directory tadi di CasaOS nya seperti ini, masuk di directory htdoc, di root opt lam htdoc, kemudian tarik saja filenya ya, seperti ini. Nah tarik, kemudian dia akan proses upload. Nah setelah proses upload selesai, jika konfigurasi teman-teman untuk phpMyAdmin atau untuk databasenya itu sudah benar, passwordnya sudah benar, kemudian databasenya terimport dengan sukses, maka teman-teman akan login ya, atau masuk. Jadi teman-teman jika akses via lokal punya saya seperti ini, dia akan masuk di Compro ya, atau company profile. Jadi saya masuk saja di Walix 2. Nah akan muncul seperti ini ya, seperti itu. Nanti jika ada yang error silahkan teman-teman komentar di bawah ya, seperti itu. Kemudian untuk username-nya di sini di Walix 2 ini ada namanya kredensial, lupa saya, kayaknya tidak diekstrak. Nah ini untuk akunnya itu username-nya superadmin, passwordnya itu superadmin. Nah jadi kita masukkan saja superadmin, kemudian passwordnya superadmin ya, seperti itu. Nah ini dia untuk tampilannya dari Walix 2. Untuk WhatsApp Blast-nya di sini sudah saya cek beberapa, kemudian tinggal teman-teman add new device atau tambah nomornya, kemudian webhook URL-nya jika teman-teman punya webhook URL. Kemudian di sini ada auto reply, jadi teman-teman tinggal tambah saja mau auto reply seperti apa, text message semisal device-nya yang mana yang telah teman-teman input, kemudian keywordnya seperti apa. Keyword ini digunakan contoh semisal tanya seperti ini ya, seperti itu. Kemudian message-nya seperti apa. Nah kemudian di sini ada WhatsApp Blast dan juga kontak number. Kontak number teman-teman bisa import menggunakan Excel. Nah kemudian di sini juga ada schedule message, jadi teman-teman bisa menjadwal pesan yang akan dikirim, dan juga ada reportnya ya di belakang seperti itu. Kemudian ada single send ya, single send ini mirip seperti teman-teman ngirim biasa, cuma tinggal pilih device-nya yang mana, kemudian ke siapa ya, seperti itu. Kemudian di sini ada message media, kemudian ada message button ya, mau seperti apa ya, seperti itu. Kemudian ada report. Nah report ini menampilkan informasi tentang dari single message tadi. Kemudian ada report tentang pesan yang diterima, dan juga di sini ada API message ya, tentang API semisal ada koneksi yang error. Mungkin untuk prakteknya akan ke depannya ya, karena untuk source code-nya ini sudah cukup lama, takutnya ada bug dan bisa berdampak ke nomor WhatsApp kita seperti itu jika menggunakan nomor utama. Kemudian di sini ada REST API, teman-teman bisa konfigurasi saja di backend-nya. Nah ini ada media, button, broadcast, device, multi device. Nah ini kebetulan tampilan jika saya akses lokal ya. Ini untuk API key teman-teman bisa ganti saja untuk lebih secure, karena saya tutorial jadi saya belum ganti, mungkin nanti ke depannya ya, seperti itu. Kemudian juga di sini ada user manager. Nah yang penting itu seperti ini. Nah di sini ada 3 role saya buat, yaitu pertama itu super admin yang saya gunakan sebagai adminnya. Jadi di sini diedit teman-teman. Nah ini super admin account cannot be edited ya, jadi tidak bisa diedit. Kemudian apa maksudnya dari expired? Expirednya ini lifetime. Nah kita contoh yang admin saja. Nah di admin ini teman-teman bisa set untuk passwordnya, contoh semisal admin. Nah seperti ini admin 12 add, saya ganti saja passwordnya. Kemudian untuk statusnya ini ganti ke aktif agar aktif, kemudian di lifetime. Jika teman-teman uncheck atau tidak dicentang, maka teman-teman bisa set expirednya. Contoh semisal mau expired tahun berapa, seperti itu boleh ya, karena saya ingin aktif terus jadi tinggal isi lifetime. Kemudian role-nya ini admin. Kemudian limit device-nya semisal teman-teman ganti 100, jadi nanti admin bisa nambah device sampai 100 atau mungkin hanya 10 saja atau 5 seperti ini. Kemudian untuk message limit, jika teman-teman ingin membatasi sampai berapa pesan saja, teman-teman isi angka sesuai dengan kebutuhan. Jika teman-teman ingin unlimited, teman-teman tinggal isi 0 seperti ini saja. Kemudian setelah ini update. Nah setelah diupdate kita cek user untuk CS ya. Nah ini nanti kita akan tampilkan saja untuk perbedaannya ya, seperti itu. Kemudian untuk CS di sini lifetime juga aktif. Jika teman-teman mau expire juga boleh, atau tidak aktif juga boleh. Kemudian role-nya itu CS.
limit device-nya itu saya kasih 3, kemudian message limitnya itu 200. Nah, setelah ini selesai, kita cek dulu untuk user admin. Tadi admin, kemudian admin 12 add. Kita masuk. Nah, ini dia untuk tampilan adminnya. Jadi untuk message limit tadi kita isi untuk unlimited ya. Jadi di sini ada tulisan message-nya unlimited. Seperti itu. Untuk beberapa fiturnya itu sama. Jadi ada beberapa, cuma perbedaannya nanti yang umum itu ada di device dan juga di message limit. Kemudian untuk CS itu passwordnya kalau nggak salah CS 123 pagar-pagar ya, lupa saya. Nah, ini benar. Nah, jadi untuk device di CS itu dibatasi tadi kalau nggak salah 3, kemudian message limitnya itu 200 ya. Jadi jika teman-teman gunakan pesan nanti akan terkurang ya untuk saldonya ya, gampangannya seperti itu. Kita masuk dulu sebagai super admin. Nah, untuk akses dari luar, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya ini. Saya sudah buatkan untuk akses dari luar. Nah, ini kebetulan sama dengan akses kompro web saya ya. Seperti ini. Jadi teman-teman tinggal cukup Ctrl Shift N, kemudian masuk di web.upx.my.id. Nanti akan saya berikan source code-nya di sini atau mungkin button untuk ada akses WA API-nya ini. Tinggal kita masukkan saja di Walix 2 seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk usernya, teman-teman jika ingin menggunakan akan saya taruh di deskripsi ya, atau mungkin di pin komen. Jadi teman-teman bisa gunakan user tersebut, atau mungkin bisa request ingin coba-coba, silahkan coba-coba menggunakan user admin tersebut ya. Ini kebetulan masih pakai super admin, nanti akan saya ganti ya seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini jika teman-teman akses dari luar. Jadi yang ini kita akses dari lokal via server, kemudian yang satunya ini diakses dari luar menggunakan Cloudflare Tunnel ya. Mungkin teman-teman jika ingin praktek silahkan, nanti akan saya berikan ya di deskripsi atau mungkin di video akan saya tampilkan ya seperti itu. Mungkin seperti itu saja untuk prosesnya, cukup simple karena ini running secara online. Teman-teman bisa akses dari luar juga jika ingin digunakan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Join juga di membership channel ini agar teman-teman bisa dapat konten eksklusif ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.